Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, my supervisor, my research supervisor, Dr. Andri Ihwana, STMT, and Dr. Rina Kurniawati, SEMSE, and the Honorable, the examiner of my research in Senior Dodi Chandra Hadinata, MT. And today I would like to presenting about my research design of incentive system based on design thinking for participatory organic waste management. Izinkan saya melanjutkan dengan bahasa Indonesia. Jadi latar belakangnya itu saya bagi menjadi 6. Dimulai dari timbulan sampah nasional itu 33,8 juta per ton per tahun. Sedangkan 50%-nya adalah sampah organik. Sampah yang bercampur sulit dikelola, mencemari lingkungan, dan menyebabkan menumpuk di TPA. Di sini kita bisa lihat bahwa sumber masalahnya adalah 43%-nya adalah rumah tangga. Pemilahan di sumbernya masih rendah dan sistem motivasinya minim. Kemudian arah latar belakangnya adalah Perpres. Arah regulasinya adalah Perpres nomor 97 tahun 2017, yaitu Jaktranas, yaitu pemerintah mendorong sistem insentif dan disinsentif. Gapnya, sudah ada pengelolaan sampah organik di Istana Girang dan Giri Mekar. Sudah ada upaya untuk pengelola menghilangkan sampah organik dan berupaya untuk memilah sampah organik dengan sampah anorganik, yaitu insentif penyetoran sampah, tapi partisipasi warga masih belum stabil. Kemudian peneliti dalam hal ini menggunakan teori plan of behavior, menjelaskan sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol mempengaruhi niat dan perilaku individu. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah design thinking, yaitu solusi yang berpusat pada pengguna, menggali kebutuhan nyata dan adaptif. Di dalam design thinking terdapat implementasi manajer QFD, yaitu menerjemahkan kebutuhan warga menjadi fitur sistem dan teknis. Baik, selanjutnya adalah kondisi lapangan. Jadi di kondisi lapangan ini mencoba untuk meneliti 2 kampung, yaitu Istana Girang dan Giri Mekar, yang pengurus tempatnya sudah berupaya mengolah sampah terutama organik dan berorientasi pada pemilahan. Sayangnya program yang ada yang sudah memberikan telur ayam sebagai insentif penyetoran sampah masih belum stabil secara partisipasi. Di sini kita dapat melihat poin utama dan gap penelitiannya, yaitu mayoritas penyetor adalah ibu rumah tangga, insentif telur ayam dari pakan maggot, program masih sukarela tanpa standar baku, dan partisipasinya masih fluktuatif. Kemudian gap penelitiannya adalah belum ada sistem insentif yang terstruktur sesuai kebutuhan warga, dan belum ada pemetaan kebutuhan warga sebagai dasar desain sistem. Baik, ada sekitar 3 rumusan masalah. Yang pertama, atribut apa saja yang dianggap penting, bagaimana prioritas teknika respon, dan bagaimana rancangan alur sistem insentif dibuat. Peneliti dengan hal ini menggunakan 5 teori utama untuk dijadikan sebagai landasan teori, yaitu teori plan behavior, untuk menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol membentuk niat dan perilaku individu. Kemudian design thinking ini digunakan untuk peneliti agar si rancangan dapat sesuai dengan kebutuhan dari society. Kemudian quality function deployment, di mana dari atribut-atribut yang digunakan menjadi teknis dan bagaimana akhirnya diterapkan dalam masyarakat. Kemudian peneliti menggunakan materi sistem insentif, yaitu insentif ada banyak, ada moneter, ada non moneter, dan pengakuan sosial. Kemudian activity diagram sebagai output dari penelitian ini. Baik, tinjauan pustaka yang digunakan ada di sini. Peneliti menyajikan 4. Jadi yang pertama adalah penerapan insentif dalam pengelolaan sampah dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, namun bentuk-bentuk insentif masih bersifat sporadis. Kemudian design thinking oleh Kosum,
Digunakan untuk merancang sistem pengolahan sampah berbasis kebutuhan warga. Pendekatan empatik menjadi dasar untuk memahami masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ketiga adalah partisipasi warga meningkat saat diberikan insentif yang sesuai dengan nilai sosial dan ekonomi mereka. Jadi insentif menjadi faktor penentu dalam mendorong perilaku pro lingkungan di tingkat rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah QFD. Olagers 2004 adalah enables the translation of customer needs into measurable technical requirements. It supports structured decision making in the design process based on what user truly value. Jadi penelitian ini tuh menggabungkan pendekatan design thinking dan metode QFD untuk merancang sistem insentif yang partisipatif, terstruktur dan berbasis kontribusi nyata. Baik, ini adalah kerangka berpikir yang digunakan dari mulai masalahnya, rendahnya partisipasi, kemudian inputnya itu adalah data awal, menggunakan wawancara eksplorasi, kemudian menggunakan teori planned behavior sebagai pertanyaan dari wawancara eksplorasi, kemudian menggunakan design thinking sebagai pengolahan datanya, dan quality function deployment untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggannya menjadi atribut technical response, kemudian activity diagram untuk menggambarkannya. Di sini prosesnya pertama empathize, mulai dari wawancara, kemudian tahap ideate, memasukkan VOC, menentukan technical response, melakukan perhitungan bobot prioritas. Kemudian ada tahap 3, mengubah prototype, mengubah technical response prioritas hasil QFD menjadi rancangan awal dan konseptual. Itu bisa berupa poin-poin alur, uraian alur sederhana proses sistem yang dapat dilengkapi dengan contoh format dan mockup. Kemudian tahap 4 adalah tes dengan validasi TPB. Ada 3, ada kesesuaian desain, ada dukungan norma sosial, dan kemudahan pelaksanaan menurut warga. Dan selanjutnya adalah tahap output, yaitu alur penerapan sistem dan peningkatan sampah hingga pemberian insentif menggunakan activity diagram. Nah, ini adalah metodologi yang dilewati oleh peneliti dari mulai observasi lapangan, kemudian studi pendahuluan, wawancara berbasis TPB, pembentukan atribut, penyusunan dan analisis hoki, perancangan sistem, dan umpan balik. Ini adalah batasan masalah. Jadi peneliti merujuk pada praktik dua komunitas, yaitu Istana Girang dan Giri Mekar, namun bukan studi kasus tunggal. Kemudian fokus pada perancangan sistem insentif secara konseptual tanpa pengembangan aplikasi. Kemudian sistem bersifat adaptif, dapat dijalankan secara manual maupun semi digital. Tidak mencakup uji coba implementasi, hanya sampai tahap desain. Dan kemudian yang terakhir adalah responden difokuskan pada ibu rumah tangga dan pengelola sampah. Baik, ini langsung kepada pengolahan data. Yang pertama, peneliti mencoba menggunakan wawancara eksplorasi dengan pertanyaan berbasis teori planned behavior, dilakukan pada masing-masing tempat dan dikombinasikan, kemudian dikategorisasikan, dan akhirnya dari keterangan yang didapatkan oleh warga, saya akan menyebutkan 2. Sampah organik biasanya dibuang bareng sampah lain atau sedikit dimanfaatkan. Kemudian atribut yang didapatkan adalah sarana pengangkutan organik. Kemudian yang selanjutnya, ini masih berdasarkan attitude, biasanya suka dimanfaatkan lagi buat tanaman atau bisa ke ayam kalau punya, tapi menyayangkan kalau harus dibuang tanpa dimanfaatin. Jadi atributnya adalah nilai manfaat dan sampah organik. Jadi dari pertanyaan eksplorasi, peneliti mencoba membuat atribut. Kemudian selanjutnya di tahap define, berfungsi untuk mengidentifikasi kepentingan, kepuasan utama dari sistem pengolahan sampah. Kemudian pada tahap ini atribut-atribut yang dianggap relevan dikumpulkan, kemudian perusahaan menetapkan goals, target juga sales terhadap perancangan sistem yang akan dibuat. Jadi ada important to customer, ada customer satisfaction, dan target, dan nilai SP. Di sini dijelaskan bahwa sales ada important to customer itu total nilai important to customer dibagi banyak responden. Kemudian customer satisfaction, total nilai customer satisfaction dibagi banyak responden.
Kemudian selanjutnya adalah ada nilai dan ini peneliti berusaha untuk menyajikan nilai-nilai untuk tiap-tiap atributnya. Kemudian selanjutnya dari atribut yang telah didapatkan di pertemuan selanjutnya, kemudian peneliti bersama teknika respon mencoba untuk membuat teknika respon bersama pengelola membuat teknika respon. Misalkan ketersediaan sarana pengangkutan sampah organik terpisah menjadi disediakannya media terpisah. Kemudian ada atribut manfaat lingkungan yang dirasakan. Maka dibuatlah disediakan laporan manfaat agar warga dapat merasakan manfaat lingkungan yang dirasakan. Dan begitupun selanjutnya, dan di sini ada penjelasan detail dari pengelola Maggot bahwa teknika respon ini akan seperti ini gitu. Kemudian proses selanjutnya adalah proses perancangan, yaitu peneliti akan menetapkan tiap keterkaitan antara atribut dan teknika respon. Jadi kalau misalkan atribut nomor 1 dengan teknika respon nomor 1 ini akan berhubungan kuat atau lemah. Kemudian selanjutnya antara 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 1 dengan 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah relationship simbol yang peneliti gunakan, yaitu ada kuat, sedang, dan lemah. Kuat itu dinilai 9, 3, dan 1. Dan selanjutnya setelah tadi peneliti menilai hubungan antara teknika respon dan atribut, selanjutnya peneliti akan mengalihkan poin yang 9 misalkan tadi dengan normalized weight. Ini 9 dikali normalized weight 5,45 maka menghasilkan 49,95. Kemudian nanti ada di sini 3 dikali 5,45 dan menghasilkan nilai sekitar 16,48. Kemudian setelah itu dicarilah nilai absolute important dengan cara mengalihkan kolom-kolom, menambahkan kolom-kolomnya dan menghasilkan skor segini, dan nanti bakal diurutkan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Dan peneliti mendapatkan nilai prioritas teknika respon, yaitu yang pertama yang harus ada yaitu disediakan layanan jemput media, kemudian yang kedua yang harus ada adalah disediakan wadah terpisah, dan yang ketiga yang harus ada adalah disediakan layanan ambil sampah. Kemudian prototipe yang dirancang adalah sistem insentif dirancang berdasarkan kebutuhan warga, masukan komunitas, serta prinsip design thinking untuk memastikan alur pengolahan sampah berjalan transparan, adil, dan mudah dipahami. Prosesnya mencakup 5 hal, yaitu penyetoran sampah menggunakan wadah terpisah, penimbangan resmi disertai pencatatan, rekapitulasi data dan laporan manfaat lingkungan, pemberian insentif yang fleksibel dalam bentuk saldo, tabungan, sembako atau reward tambahan, serta penguatan partisipasi sosial melalui sistem ajak teman dan apresiasi warga teladan. Jadi kemudian unsur pendukung dari yang digunakan meliputi wadah khusus timbangan resmi, kartu atau buku, catatan setoran, serta papan laporan yang membuat aspek ekonomi lingkungan dan kegiatan sosial. Dengan desain ini, insentif tidak hanya berupa manfaat finansial tetapi juga membangun rasa bangga, motivasi, dan pengakuan sosial dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada di tahap tes. Di tahap tes ini ada skor yang digunakan. Seluruh instrumen memiliki skor rata-rata gabungan di atas, yaitu 3,9 dengan nilai tertinggi mencapai 4,27. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian tidak hanya memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, tetapi juga memberikan hasil yang sangat konsisten di kedua lokasi penelitian. Jadi secara keseluruhan nilai rata-rata gabungan adalah 4,05 yang menurut kriteria interpretasi termasuk kategori sangat positif atau layak diterapkan. Beberapa indikator seperti A1, A2, A3 itu udah mencapai 4,1, udah melalui 4,1.
Dan ini adalah proses analisis yang digunakan, yaitu jika lebih dari 4 sangat positif, cukup positif, dan kemudian kurang dari 3 adalah kurang positif. Kemudian ini adalah prototipe yang digunakan. Output akhir dari penelitian ini yaitu penelitian ini berupa activity diagram yang memvisualisasikan seluruh alur interaksi dalam sistem insentif pengolahan sampah berbasis Maggot, mulai dari tahap penyentakan sampah hingga pemberian insentif dan penguatan partisipasi sosial. Diagram ini menampilkan 3 line utama, yaitu warga, petugas, dan sistem. Jadi yang pertama dimulai dari start, pilih aktivitas apakah menyetor atau request jemput. Kalau misalnya menyetor, apakah ajak teman atau tidak. Kalau misalnya ya akan dicatat, kalau tidak nanti bakal langsung ke penimbangan. Nah, kalau misalnya request jemput, nanti menjemput dulu Senin, Rabu, dan Sabtu, kemudian nanti menimbang. Dan kemudian nanti ada petugas akan mencatat setoran di kartu buku catatan dan menyimpan data setoran dan kontribusi di dalam sistem. Kemudian petugas akan mencatat setoran kartu buku catatan dan menyusun laporan kontribusi manfaat lingkungan. Kemudian petugas akan menyalurkan insentif berupa saldo, tabungan, dan sembako emas. Kemudian warga akan menerima insentif dan selesai. Jadi sekian saja untuk presentasi saya. Mudah-mudahan dapat diterima. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.